Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Agraheni dengan NPM 2010333006 kelas IPA 2. Saya akan menjelaskan mengenai rancangan alat peraga. Yang pertama yaitu ada KD. KD yang saya dapatkan yaitu KD 3.3 dan 4.3 SMP kelas 7. Dengan KD 3.3 yaitu menjelaskan mengenai konsep campuran dan zat tunggal atau unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KD 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat larutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Lalu rancangan alat peraganya yang pertama ada permasalahan. Dalam materi konsep campuran dan zat tunggal, peserta didik masih merasa kesusahan dalam membedakan unsur, senyawa, dan campuran. Peserta didik masih banyak yang susah dalam memahami materi tersebut. Meskipun sudah ada buku penunjang untuk belajar, mereka tetap mengalami kesulitan. Apabila membaca buku, mereka terkesan lebih malas karena harus memahami sendiri. Mereka kurang suka untuk berlama-lama membaca dan memahami buku. Hal tersebut membuat peserta didik menjadi tidak paham materi yang dipelajari. Meskipun guru juga sudah menjelaskan, tetap saja daya ingat peserta didik tidak lama. Hal tersebut membuat mereka susah dalam memahami materi mengenai konsep campuran dan zat tunggal yang dipelajari. Analisis kebutuhan. Peserta didik memerlukan suatu alat peraga yang akan menunjang mereka dalam pembelajaran. Dengan menggunakan alat peraga, daya ingat mereka terhadap suatu konsep yang sedang mereka pelajari menjadi lebih lama. Alat tersebut akan berperan dalam mempraktikkan konsep campuran dan zat tunggal, sifat fisika, kimia, dan perubahannya. Mereka memerlukan alat yang bisa membuat mereka mudah dalam memahami materi. Dengan hal itu, maka peserta didik yang malas dalam membaca tidak ketinggalan mengenai topik yang dibahas. Solusi sementara, peserta didik memerlukan alat yang bisa membuat mereka memahami materi dengan daya ingat yang lebih lama. Alat tersebut harus mampu untuk menarik minat peserta didik dalam belajar. Dengan hal itu membuat peserta didik yang sebelumnya malas menjadi rajin. Alat peraga yang akan digunakan guru juga yang mudah untuk dibuat, namun dapat membuat proses belajar mengajar lebih efektif, sehingga peserta didik akan lebih mudah memahami konsep campuran dan zat tunggal ketika menggunakan alat peraga. Alat peraga yang dapat dibuat tidak perlu yang terlalu sulit. Guru dapat memanfaatkan plastisin dengan lidi. Plastisin dapat dibentuk dan disatukan dengan lidi, sehingga peserta didik mampu membedakan mengenai campuran, unsur, dan senyawa. Maka konsep campuran dan zat tunggal akan mampu untuk dipahami dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.